Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari saya undang untuk kita berdoa. Kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini karena kasih dan rahmat Tuhan kami telah dianugerahkan kekuatan dan kesehatan hingga pada hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Ya Allah, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong pimpin dan sertailah setiap kami pribadi lepas pribadi agar kami dapat memahami, merenungkan dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Sabda-Mu ya Allah yang menguatkan hati kami, Sabda-Mu yang membaca setiap hati kami yang luka, dan Sabda-Mu ya Tuhan memberikan kami sukacita abadi. Kami serahkan seluruh waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur kita dapat menyelenggarakan ibadah kita yang kedua. Walaupun masih secara online, tapi kiranya rasa syukur kita tidak berkurang akan hal itu. Mari kita membuka Alkitab kita satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang keempat. Silakan dibuka Alkitabnya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang 10 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal 4, ayat 10 hingga ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, tema atau judul khotbah Bapak pada hari ini adalah Don't Give Up. Jangan menyerah. Nah, anak-anakku sekalian, apakah anak-anak puas dengan kehidupan sekarang? Atau kalau sederhananya, kehidupan rohani anak-anakku sekalian? Apakah selalu hidup dalam perkemenangan, bergerak maju dengan berani, atau gagal dan selalu mundur? Dia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini katakanlah kita sudah sampai di bulan Agustus. Dari Januari hingga Agustus ini, kalau anak-anakku memberikan penilaian untuk hidup saat ini dari 10 sampai 100, berapa kira-kira yang bisa anak-anakku berikan nilai untuk hidup kalian masing-masing pribadi lepas pribadi? Ada yang 10 mungkin? Atau sesuai dengan KKM agama Kristen 75? Saya yakin pasti tidak ada yang berani menyebutkan bahwa nilai kehidupan rohaninya itu sampai di poin 90, atau dengan kata lain sangat memuaskan. Berapa kira-kira anak-anakku menilai diri kalian? Di poin berapa? Apakah seringkali Anda merasa diri Anda gagal, tidak mencapai standar Tuhan, atau sekedar lulus? Sama seperti kalian ketika kalian mengerjakan soal, mengerjakan ujian, mengerjakan tugas, yang penting saya lulus. Padahal ketika TK, waktu kalian TK itu, sampai orang tua kalian itu berpengharapan besar sekali pada kalian. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalian kecil, adik-adik sekalian, mungkin demikian kata guru-guru TK waktu kalian kecil, kira-kira kamu mau jadi apa kalau udah besar? Aku mau jadi polisi, aku mau jadi presiden, aku mau menjadi dokter. Tapi seiring beranjak waktu, ketika SD masih gembira, senang, bermain.
Ketika SMP, aduh pusing. Yang penting lulus SMP. Mungkin sudah SMP aku mau nikah aja deh. Atau enggak aku mau langsung kerja. Atau ketika sudah SMA, aduh udahlah capek. Yang penting dapat nilai 40 pun udah syukur. Terseok-seok. Yang penting aku lulus. Bagaimana kira-kira dengan kehidupan rohani atau kehidupan nyata yang sedang dihadapi anak-anakku sekalian? Satu kata. Apakah menyerah? Dua kata, jangan menyerah. Nah, kali ini kita akan membahas dari satu bagian firman Tuhan di mana Rasul Paulus bisa mengatakan di ayat angka 13, saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Nah, anak-anakku sekalian, tema besar kitab Filipi ini adalah Rasul Paulus berada di dalam penjara. Kalau dikatakan dia lebih dari pemenang, dia pemenang dari mana? Dia berada dalam titik yang kalau orang lain rasakan, pasti dia merasakan sangat putus asa. Tapi bersyukur bahwa jemaat-jemaat di situ mendatangkan orang kepercayaan untuk menolong Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengucapkan terima kasih untuk hal tersebut. Kalau begitu Pak, apa rahasianya? Dan mengapa Rasul Paulus kok bisa-bisanya dia tidak menyerah dalam memberitakan kebenaran Injil? Hal ini akan kita pelajari. Yang pertama, anak-anakku sekalian, ialah bergantung kepada Tuhan, memiliki hati yang selalu mengucap syukur. Saya ulang, bergantung kepada Tuhan, memiliki hati yang selalu mengucap syukur. Dikatakan di ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Garis bawahi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Arti kata mencukupkan diri di sini artinya adalah merasa puas. Apa itu arti mencukupkan diri? Mencukupkan diri bukanlah sebuah sikap yang negatif, pesimis, tak berdaya, tetapi sebuah sikap yang mampu menerima situasi apa adanya. Saya ulang. Mencukupkan diri di sini bukanlah sebuah sikap yang negatif, pesimis, tak berdaya, menyerah. Tidak, melainkan sebuah sikap yang mampu menerima situasi apa adanya. Meskipun Tuhan sudah membuat rencana yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi belajarlah untuk mengucap syukur dan puas. Manusia yang mencukupkan diri akan tahu bagaimana dia bergantung kepada Tuhan, tidak bergantung kepada keadaan di sekitarnya, sehingga di dalam hatinya akan tenang, stabil secara emosional. Nah, di sinilah Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Pada kehidupan sehari-hari, kepuasan adalah pelajaran yang sangat sulit karena berlawanan dengan sifat alami manusia. Sifat alami manusia adalah tamak. Apakah Anda pernah menjumpai orang yang sering mencukupkan diri? Mungkin tidak. Bahkan jika pernah, sangat sedikit jumlahnya. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hati manusia sangat tamak, seperti seekor ular yang ingin menelan seekor gajah. Orang yang tidak mencukupkan diri tidak akan pernah bahagia karena tidak ada suatu apapun yang dapat memuaskan dia. Di dalam pekerjaannya dia tidak akan puas karena penghasilan yang selalu sedikit. Di rumah dia tidak akan pernah puas dengan orang tuanya karena orang tuanya dianggap mungkin cerewet, gak mampu, atau bahkan mungkin gak berguna. Sangat mengerikan. Di dalam gereja mungkin dia tidak puas dengan pendetanya atau dengan kakak rohaninya, merasa pendidikan pendetanya mungkin terlalu rendah, kakak rohaninya mungkin tidak memperhatikan dengan baik. Di dalam segala hal dia mengkritik segalanya dan tidak puas dengan segalanya. Hati-hati. Ketika ada sikap tidak puas, maka di situ adalah pintu gerbang menuju kata menyerah. Hal ini mengingatkan tentang apa? Tentu saja tentang sejarah bangsa Israel, bukan? Tuhan telah mendengar tangisan bangsa Israel sehingga Tuhan mengirim Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat, tanda demi tanda Tuhan sudah berikan, tetapi bangsa Israel masih saja bersungut-sungut. Dan akhirnya
hanya beberapa orang saja yang dapat masuk ke tanah Kanaan, bukan. Oleh karena itu, agar kita menjadi orang yang tidak menyerah, orang yang tetap bersemangat, orang yang lebih dari pemenang, maka kita harus belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Artinya, dia tidak mengeluh. Mengapa? Karena jika seseorang yang selalu mengeluh, maka dia adalah orang yang tidak mencukupkan diri. Tetapi orang yang mencukupkan diri adalah orang yang selalu belajar mengucap syukur. Belajar kualitas mencukupkan diri adalah belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal kepada kasih karunia Tuhan. Nah, disinilah anak-anakku bahwa sikap yang mencukupkan diri sangat penting bagi orang-orang Kristen, bahkan bagi kita terutama sekalian. Karena jika kita kekurangan sikap ini, maka kita tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan hitung kelemahan orang lain. Jangan iri dengan kelebihan orang lain. Jangan terlalu banyak menghitung kelemahan juga pada diri sendiri. Tetapi belajar mencukupkan diri. Apa yang ada pada dirimu, gali potensinya. Apa yang Tuhan berikan sebagai talenta yang ada pada dirimu, gali sebagaimana mestinya. Jangan lihat orang lain terlalu cantik, engkau merasa dirimu tidak bisa menjadi dia. Ketika orang lain berhasil, kau iri, kau nggak bisa menjadi seperti dia. Stop berkata seperti itu. Belajar menerima diri terlebih dahulu, belajar mencukupkan diri terlebih dahulu, sehingga tumbuh sikap mengucap syukur, dan kau akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Yang kedua yang Bapak pelajari ialah bergantung pada Tuhan dan tidak dipengaruhi keadaan luar. Saya ulang, bergantung kepada Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang di luar atau keadaan eksternal. Ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baik bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di garis bawahi di sini dikatakan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, bahwa dia tidak merasakan kekurangan ketika kelimpahan, ataupun ketika kelimpahan dia selalu belajar mencukupkan diri. Artinya apa? Dia tahu situasinya dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang di luar. Nah, untuk menjadi seorang pemenang atau orang yang tidak gampang menyerah, maka dia harus belajar menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Manusia itu sifatnya kadang sangat sensitif, rapuh, dan sangat dipengaruhi oleh keadaan luar. Bahkan orang Kristen pun tanpa terkecuali. Beberapa orang Kristen mungkin tidak dipengaruhi oleh keadaan keuangannya misalnya, tetapi akan terpengaruh pada hubungannya dengan sesamanya. Misalnya, awalnya seorang pekerja kantoran sangat gembira ketika dia pagi hari bangun, bertemu dengan sahabatnya, ketika di pagi hari berangkat kerja. Akan tetapi ketika dia berhadapan dengan orang lain, mungkin sahabatnya yang di luar, teman kerjanya, yang tidak menghiraukan salam dari dia, yang tidak membalas senyuman dari dia, maka mungkin suasana hatinya menjadi rusak dan lain sebagainya. Dan lebih buruk lagi, tatkala ya mungkin selama hari itu tidak ada yang tersenyum kepada dia, saya bisa pastikan, pasti dia menjadi orang yang tidak gembira. Karena keadaan yang di luar yang tidak mendukung dia. Saya ulang sekali lagi, keadaan di luar yang tidak mendukung dia. Situasi yang dihadapi seperti itulah yang kadang membuat manusia menjadi rapuh, hatinya merasa terbeban, hatinya merasa tidak enak. Padahal jelas dikatakan kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang di luar. Untuk menjadi seorang pemenang, maka kita harus belajar untuk mengatasi situasi tersebut. Dengan kata lain, kita harus berani menyiapkan hati
di mana Tuhan akan menempatkan Anda, anak-anakku sekalian, dan saya pada situasi-situasi yang berbeda. Dan itulah yang namanya latihan, agar kita dapat dilatih oleh Tuhan. Seringkali kasih dari orang yang percaya itu tulus, tapi karena jiwa mereka terlalu lemah, mereka tidak dapat melewati kesengsaraan. Sepanjang ada tanda kesukaran, maka mereka akan sekarat. Agar kita menjadi kuat, Tuhan merancang berbagai keadaan yang berbeda sebagai tempat latihan agar kita dapat dilatih. Apa contohnya, Pak? Siapa di sini yang dapat memilih? Ketika kamu dilahirkan, kamu ada di keluarga yang sangat menyenangkan, dalam keadaan yang kaya, semua tersedia, tapi kok ternyata keadaan yang sebaliknya yang kita dapatkan. Bukankah itu merupakan latihan yang sudah Tuhan berikan? Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan. Kalau engkau dilahirkan dalam keluargamu seperti itu, mari buat yang lebih baik, bekerja yang lebih baik, berusaha yang lebih baik. Karena itu keadaan di mana Tuhan menempatkan kamu supaya kamu dapat dilatih. Dan ketika kamu keluar dari tempat itu untuk bersosialisasi dalam masyarakat, dan kau akan bisa menjadi orang atau menjadi pribadi yang disegani. Jangan takut, jangan merasa lemah, jangan merasa nggak enak. Aduh Pak, keluargaku begini, mamaku begini, papaku begini, orang tuaku nggak ada yang benar, kakakku nggak mensupport aku, saudara-saudaraku nggak ada yang datang untuk menengok aku. Aku menjadi orang yang pendiam dan aku menjadi orang yang nggak tahu pun aku apa menjadi cita-cita. Oleh karena keadaan yang negatif, apakah kamu harus menjadi negatif? Sekali lagi, itu adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Apakah benar Pak ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Kita juga nggak tahu. Satu yang saya ketahui dan merupakan sebuah kepastian, Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan kita dimanapun kita berada. Di sekolah, demi keamanan para murid, pihak sekolah akan melakukan praktik latihan kebakaran secara massal. Ketika alarm kebakaran berbunyi, semua guru dan murid harus meninggalkan kelas secepatnya. Semua aktivitas harus segera berhenti, dan tentu saja sekolah berbuat demikian bukan karena terjadi kebakaran yang sungguhan, tetapi untuk melatih para murid agar memahami bagaimana menghadapi kebakaran yang mungkin terjadi secara mendadak. Itulah tujuan latihan kebakaran dilaksanakan. Anda mungkin berkata, nggak perlulah buang waktu selama para murid menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan situasi kebakaran. Persiapan pikiran saja sudah cukup. Melakukan persiapan di pikiran memang penting, tapi tetap tidak cukup. Sekali kebakaran benar-benar terjadi, orang-orang akan panik. Semua akan kacau, tidak tahu arah mana yang dituju, tidak yakin harus melarikan diri ke atas kah, ke bawah kah. Oleh karena itu, tanpa latihan praktek, semua langkah-langkah yang ada dalam imajinasi itu mungkin hanya menjadi sia-sia. Kalau Tuhan hanya masih dalam pikiran saja, mengkonsep sampai kapanpun, kan nggak akan ada. Tapi ketika Tuhan menempatkan kamu dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, dan kau berjuang, tidak menyerah, dan kau tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitarmu, disitulah engkau keluar menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang dikatakan lebih dari pemenang. Tuhan merencanakan berbagai macam situasi agar kita mempunyai kesempatan untuk berlatih. Anda takut akan ini, takut akan itu, berpikir keras bagaimana menghindari, pada akhirnya itu bukanlah sebuah solusi. Tuhan tidak akan membiarkan Anda menghindar. Dia akan mendesain lagi dan lagi tempat latihan yang sangat cocok dan mengizinkan Anda belajar bagaimana melampaui kesukaran-kesukaran tersebut. Belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini mari jangan bergantung oleh situasi. Jangan menyerah oleh karena situasi. Kalau situasi negatif, jangan kau ikut negatif. Temanmu udah ngomong kasar, temanmu nyontek, kau jangan ikut nyontek. Kau jangan ngomong kasar. Tapi itu adalah latihan supaya kau bisa mengontrol mulutmu, supaya kau bisa mengontrol sikapmu, supaya kau bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, anak-anakku sekalian, ialah dapat melakukan segala perkara melalui Tuhan.
Saya ulang, dapat melakukan segala perkara melalui Tuhan. Tadi dikatakan, kita fokus di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara yang memberikan kekuatan kepadaku. Anak-anakku sekalian, Polikarpus, seorang uskup dari Smyrna, murid langsung daripada Rasul Yohanes, dia sempat ditangkap oleh tentara Romawi. Dan tentara Romawi mengatakan, kalau engkau mau bebas, engkau harus menyangkal Yesusmu. Seorang Polikarpus yang sudah berumur 86 tahun dengan tegas, dan dia berkata, selama 86 tahun aku melayani Tuhan, tidak pernah dia mengecewakan aku. Masakan hanya karena hal ini aku harus menyangkali dia? Dan akhirnya apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Di dalam keadaan seperti itu, dia diikat dan dia dibakar. Dan menurut tradisi, dia harus mati demi nama Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara yang bagaimana yang anak-anakku sekarang sedang hadapi? Apakah sedang menghadapi ujian yang begitu sulit? Apakah sedang menghadapi realitas kehidupan, kenyataan kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yang tidak sesuai dengan mimpi? Mari tetap bergantung pada Tuhan. Jangan bergantung pada orang lain. Sederhananya adalah, tatkala kamu sedang kesulitan, siapa yang kau cari pertama kali? Apakah Tuhan atau orang lain? Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk mengalami kenyataan dari pernyataan ini, kata-kata Dia itu, faktor kuncinya bukan pada Tuhan, tetapi pada kita. Dapatkah kuasa yang dari Tuhan itu bisa bekerja sebagaimana mestinya? Karena Tuhan sudah memberikan saya dan anak-anakku itu adalah kuasa. Jangan kita menangis, meminta pada Tuhan, Tuhan, mengeluh, aku gak sanggup, aku minta kuasamu. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah berikan kuasa kepadamu, hai anakku. Melalui apa, Pak? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari percayalah kepada Tuhan. Ingat bahwa kuasanya sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, baik kita di dalam segala kelimpahan, di dalam kekurangan, dalam segala perkara apapun yang sedang kita tanggung, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Jadi kuncinya ada pada kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan itu, pakai. Saya ulang, ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan itu, mari kita pakai, maju, dan jangan menyerah. Berimanlah terus kepada Tuhan, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita menyerah, kalau kita berputus asa, kekuatan Tuhan itu ada di mana sekarang? Berarti kita tidak memakainya dengan maksimal, bukan? Ketika Tuhan bertanya, tatkala kita dipanggil, aku sudah memberikan kamu ini, aku sudah memberikan kamu itu, aku sudah memberikan kamu talenta, aku sudah memberikan kamu kasih karunia, tapi kita tidak mengerjakannya secara maksimal, apa yang akan kita katakan kepada Tuhan? Terlebih untuk anak-anakku selama masa PJJ ini, Tuhan sudah memberikan kamu kemampuan, otak yang mumpuni, tapi kamu tidur mungkin di kelas atau di rumah, karena guru gak ada yang tahu. Atau mungkin kamu sambil makan, berleha-leha, bersantai-santai, gak ada yang tahu. Atau mungkin kamu sambil buka bermain game, pokoknya nanti guru ngasihnya waktunya masih lama kok, gak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Tapi kamu tidak memberikan tenagamu, pikiranmu, kekuatanmu secara maksimal, kamu masih terus bermain-main. Akankah ada akibatnya? Pasti ada. Jangan menyesal ketika hasilnya di dunia nilaimu hancur, apalagi hasilnya di surga. Saya nggak tahu, tapi Tuhan yang Maha Pemurah itu masih memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Berusahalah supaya kita berhasil dan menjadi maksimal dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kasih yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami tidak menyerah. Karena kami sadar, kami tahu bahwa ada kuasa, ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan kami juga tidak mau dipengaruhi oleh keadaan atau lingkungan luar. Dan kami juga ya Tuhan, kami mau belajar untuk menguasai diri kami, belajar untuk mengucap syukur. Sehingga kami tidak keluar kata menyerah, tapi terus berjuang untuk memberikan hasil yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Biarlah menjadi iman yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami pun sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Allah. Biarlah Tuhan tuntun pimpin kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kembalikan kami di ibadah-ibadah yang akan datang, untuk kami senantiasa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan yang manis daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua, mulai dari hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Makasih ya Allah, kami bersyukur. Amin. Shalom anak-anakku, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Hanya kepadamu ku pasrahkan tubuh, roh dan jiwaku. Jadikanlah aku sesuai dengan rencana-Mu. Bawa semakin dekat kepadamu, ke dalam tangan-Mu ku pasrahkan hidupku. Ku pasrahkan hidupku.